Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Sebelumnya, karena ini pertemuan pertama kita ya di pelajaran akhlak. Nah, jadi insya Allah kedepannya pelajaran akhlak akan diajarkan oleh Ustadz. Nah, jadi sebelumnya karena ini pertemuan pertama kita ya, Ustadz pengen kenalan dulu sama antum semuanya. Udah siap semua ya belajar? Siap? Coba Ustadz pengen lihat antum dulu. Siap semuanya? Oke, kedengeran ya? Siap. Nah, kalau ngacungin jempol berarti dengar ya. Baik. Sebelumnya Ustadz mau kenalan dulu ya. Ustadz perkenalan diri dulu ya. Ustadz perkenalkan diri dulu. Nama Ustadz Ahmad Zaki Hidayat ya, asal Ustadz Banjarmasin ya. Alamat Jalan Ratu Zaleha. Nah, baik. Nah, karena ini pertemuan pertama kita, sebelum mulai, nih dengar semua ya. Coba kedengeran? Nah, dengar ya. Sebelum kita mulai, Ustadz harap antum masing-masing semuanya berdoa dulu ya sebelum belajar. Tidak hanya di pelajaran ini, tapi semua pelajaran Ustadz harap antum berdoa dulu ya. Terserah ya, mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Yang pasti antum berdoa supaya antum belajar ini ada tujuannya. Misalkan ya, berdoa, ya Allah, berikanlah hamba ilmu yang bermanfaat. Berikanlah keberkahan di dalam ilmu yang Engkau berikan ya Allah. Kemudian mudahkanlah hamba dalam menerima ilmu ya, sehingga apa yang antum pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Selanjutnya saya pengen sedikit menjelaskan bagaimana proses belajar bersama Ustadz nanti ya, belajar akhlak ya. Semuanya udah ada bukunya ya. Buku akhlak ada. Nah, insya Allah nanti kita belajarnya ya pakai buku akhlak itu ya, dan di dalam buku akhlak itu semuanya isinya cuma ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya, jadi ada judul, dalil-dalilnya. Nah, nanti Ustadz jelaskan masing-masing dalil tadi ya. Dengaran semua ya. Baik. Nah, jadi nanti kita baca nanti ayat atau hadisnya, kita baca sama-sama nanti, kemudian diterjemahkan, kemudian Ustadz jelaskan. Nah, nanti ada poinnya ya. Jadi antum nanti siapkan pulpen sama buku catatan ya. Buku catatan antum tulis poin-poin yang ada pada materi ya. Misalkan materi pertama kita nanti insya Allah tentang ikhlas ya, misalkan antum nanti tulis di buku catatan ya. Kata Ustadz misalkan poin pertama pengertian ikhlas, nanti antum catat. Jadi antum catat poin-poinnya ya, sambil Ustadz terangkan nanti insya Allah terbiasa ya, insya Allah terbiasa dengan proses pembelajaran sama Ustadz nanti. Kemudian ya, dengar semua ya, coba lihat ke sini semua, lihat, fokus ya. Udah siap semua untuk belajar? Insya Allah hari ini belum masuk ke materi, tapi Ustadz pengen ajarkan antum tentang akhlak ya, karena ini pelajaran tentang akhlak. Jadi insya Allah kita belajar apa itu akhlak ya. Baik, sebelumnya coba fokus dulu, dengar ya semuanya.
Nah, jadi sebelum belajar ya, Ustadz harap antum punya tujuan ya dari belajar ini. Apa tujuannya? Ya, seperti halnya kita hidup di dunia ini sebagai manusia. Kira-kira apa tujuan kita? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi semua apa yang antum lakukan itu harus ada tujuan ya. Karena kalau tidak ada tujuan yang pasti, maka antum nggak akan bisa mencapai apa-apa, nggak bisa mendapatkan apa-apa. Contohnya misalkan ya, kayak orang yang punya tujuan, misalkan saya ingin bertemu dengan keluarga saya yang ada di Jawa misalkan ya. Kira-kira nih ya, sudah punya tujuan tapi dia nggak tahu apa-apa nih, kira-kira bisa sampai nggak ke Jawa tadi dari Kalimantan misalkan? Kira-kira bisa sampai nggak? Nggak ya. Sama seperti antum punya tujuan tadi ya, tujuan untuk beribadah kepada Allah misalkan. Antum beribadah kepada Allah supaya mendapatkan ridho dari Allah, kemudian masuk ke dalam surga. Itu tujuan hamba Allah. Nah, ketika seseorang punya tujuan, misalkan ingin masuk surga misalkan ya, ingin mendapatkan ridho Allah, akan tetapi dia tidak mempunyai ilmu untuk mencapai hal tersebut, kira-kira bisa nggak tercapai? Nggak ya. Nah, maka hal penting pertama untuk mencapai suatu tujuan adalah mempunyai apa? Ilmu. Nah, seperti halnya yang antum lakukan sekarang ya, mempelajari sebuah ilmu. Ya, seperti tadi ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, kalau kita tidak punya ilmunya, maka kita tidak akan sampai. Misalkan tadi ya dari Kalimantan ke Jawa misalkan, kita harus cari ilmunya. Bagaimana caranya supaya kita sampai ke Jawa? Misalkan dari Banjarmasin harus ke Martapura dulu, Banjarbaru dulu untuk naik misalkan pesawat, yang mau naik pesawat atau naik kapal dulu, kemudian menyeberangi laut, kemudian jalannya misalkan ke arah sini. Ya, itu harus punya ilmunya dulu supaya sampai ke tujuan ya. Paham semuanya? Nah, jadi hal pertama yang penting supaya kita sampai ke tujuan apa? Ilmu. Nah, ilmu. Jadi harus punya ilmunya dulu supaya sampai ke tujuan ya. Kayak tadi misalkan seseorang ingin masuk ke dalam surga, dia harus mempunyai ilmunya dulu. Bagaimana caranya untuk masuk surga? Harus mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah? Harus mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian dipahami ya berdasarkan pemahaman para ulama. Buku? Oh, buku akhlak. Buku akhlak yang mana katanya? Baik. Ini ya, buku akhlaknya Hukum dan Adab Islam ya. Ada semuanya. Naam, Hukum dan Adab Islam. Nah, udah tahu ya bukunya ya. Baik, taruh dulu ya. Fokus lagi ya, tadi ilmu ya, hal penting yang pertama ilmu. Kemudian hal penting yang kedua untuk bisa mencapai sebuah tujuan ya. Yang kedua, kira-kira nih sebelumnya Ustadz mau tanya, kira-kira tadi ya, kayak tujuan mau ke Jawa tadi ya, kira-kira bisa sampai nggak? Walaupun sudah ada ilmunya nih, cara-caranya sudah ada, kira-kira bisa sampai nggak kalau orang yang pengen ke Jawa ini cuma duduk aja? Bisa sampai nggak? Nggak kan ya? Cuman duduk aja gitu, tiba-tiba nyampe, mungkin nggak? Nggak ya? Nah, maka di sini perlu apa? Usaha. Ya, usaha. Jadi hal penting yang kedua untuk mencapai sebuah tujuan itu usaha. Jadi antum harus berusaha. Ada apa? Usaha yang antum lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Ketika antum sudah punya ilmu, hal yang kedua adalah usaha ya. Seperti misalkan antum lapar nih ya, kemudian antum pengen kenyang
ya. Antum udah tahu caranya supaya kenyang itu kayak gimana? Caranya supaya kenyang, misalkan makan, berarti kan ya. Udah tahu caranya. Kemudian ada makanannya. Kira-kira misalkan kita diem aja duduk, dilihat aja makanannya, kira-kira kenyang nggak? Nggak ya. Nah, maka di situ harus ada usaha ya. Usaha. Amal, harus ada amal di dalamnya. Harus ada usaha untuk mencapai tujuan tadi. Kayak tadi ya, pengen kenyang, harus ada tangan yang memegang kue tadi atau makanan tadi. Kemudian harus ada usaha ya di dalamnya. Taib. Kemudian ada juga hal-hal yang mendukung untuk mencapai tujuan tadi. Kayak misalkan menghafal ya. Kalau misalkan tadi kita ingin ke Jawa, kita hafalkan dulu pastinya kan ya. Ilmu yang kita dapatkan tadi, bagaimana caranya supaya sampai ke Jawa, kita harus hafalkan. Kalau misalkan susah untuk menghafal, maka harus dicatat. Nah, makanya hal-hal yang mendukung untuk mencapai tujuan tadi adalah menghafal, kemudian mencatat ya. Kemudian selanjutnya misalkan, kalau misalkan di tengah jalan susah untuk mendapatkan jalan tadi ya, maka harus bertanya. Nah, jadi bertanya kepada orang yang tahu ya, bukan bertanya kepada orang yang nggak tahu ya, malah nantinya nyampainya bukan ke tujuannya. Nah, baik. Nah, saya lanjutkan. Insya Allah materi kita hari ini belum masuk ke buku ya, tapi antum punya buku catatan semua ya? Ada buku catatan? Nah, ya, siapkan buku catatannya sama pulpen atau pensil. Ya, semuanya harus megang pulpen atau pensil. Ya, fokus semuanya. Ya, udah. Nah, insya Allah kita hari ini materinya tentang akhlak. Apa itu akhlak? Nah, baik. Coba Ustadz mau nanya. Alexis, menurut antum apa itu akhlak? Dalam Islam. Sifat. Oh, adab ya, naam. Entas. Akhlak, adab, perilaku, naam. Nah, ini bisa ke sini. Nah, semuanya siapkan catatannya ya. Nah, akhlak. Nah, poin pertama tulis ya. Poin pertama di materi hari ini. Poin pertama. Pengertian akhlak. Tulis ya, pengertian akhlak. Catat pengertian akhlak. Tadi apa? Adab ya. Nah, kalau akhlak ya di dalam bahasa Arab itu sifat yang ada pada diri seseorang. Sifat yang ada pada diri seseorang. Jadi sifat yang ada pada diri seseorang itu akhlak yang berkaitan dengan baik dan buruk. Nah, jadi akhlak itu sifat ya, sifat yang ada pada diri, yang mana sifat tadi itu berkaitan dengan baik dan buruk. Ya, jadi ketika
antum merasa di dalam diri misalkan ada sebuah sifat ya yang berkaitan dengan baik dan buruk, maka itu yang dinamakan akhlak ya, akhlak. Dan akhlak itu terbagi menjadi dua. Jadi poin yang kedua, pembagian akhlak. Pembagian akhlak. Tulis. Pembagian akhlak itu ada dari segi asalnya, ya. Dari segi asal. Dari segi asalnya, akhlak itu terbagi menjadi dua. Gharizah tulis gharizatun sama muktasabah. Nah, nggak apa-apa terus ini. Nah, kelihatan ya. Jadi dari segi asal akhlak itu ada gharizah, ada muktasabah. Apa itu gharizah? Gharizah itu alami, ya, sifat yang alami dari sananya, ya, sifat dasar manusia. Ya, misalkan seseorang mempunyai sifat pemalu, misalkan itu sifat asli, ya, atau misalkan seseorang mempunyai sifat pemberani, berarti akhlaknya pemberani, sifatnya, ya. Kemudian ada muktasabah. Tulis muktasabah, tulis di sampingnya artinya. Muktasabah, sifat yang didapatkan dari usaha. Muktasabah adalah sifat yang bisa kita dapatkan dari usaha, ya. Tulis. Nah ini dari segi asalnya, ya. Dari segi asalnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu gharizah sama muktasabah. Gharizah adalah alami, sifat dasar, sifat dasar. Nah, sifat dasar ini bisa kita latih supaya menjadi sifat yang muktasabah, ya. Misalkan seseorang mempunyai sifat pemalu, misalkan pemalu, akan tetapi dia bisa untuk mendapatkan sifat berani dengan cara apa? Muktasabah, dengan cara usaha, ya. Seperti halnya hadis Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, dan kelembutan hati itu didapatkan dengan cara berusaha untuk bersikap lembut, ya. Jadi kalau misalkan ya orang yang sifat aslinya itu keras, nggak bisa lembut, maka dia bisa menjadikan sifat yang keras tadi menjadi sifat yang lembut dengan cara apa? Berusaha. Ya, pastinya sebelumnya dia mempunyai ilmu dulu bagaimana cara bersikap untuk bersikap lembut, ya. Tayyib, paham ya? Paham semua? Paham. Ini dari segi asalnya, ya, asal sifatnya itu dari ada gharizah, dari sananya alami, ya, sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua muktasabah.
Bisa diusahakan untuk mendapatkan sifat yang kita inginkan. Nah, muktasabah ini kita lihat. Yang kedua, dari segi baik dan buruk. Tulis dari segi baik dan buruk. Kalau tadi dari segi asal, yang selanjutnya dari segi baik dan buruk. Nah, apa aja sifatnya kira-kira? Akhlak mahmudah yang pertama. Mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Sifat yang mahmudah itu apa? Akhlak yang terpuji. Nah, akhlak yang terpuji, akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan sifat atau akhlak muktasabah dengan cara usaha. Nah, usaha ini, akhlak yang kita dapatkan ini bisa mahmudah, ya. Kita berusaha untuk mendapatkan sifat mahmudah. Ada juga mazmumah. Mazmumah, tercela, ya. Seseorang bisa mendapatkan sifat mahmudah dengan usaha dia bergaul dengan orang-orang yang bagus, misalkan dengan ilmu yang dia dapatkan. Dan seseorang juga bisa mendapatkan sifat yang mazmumah karena apa? Karena misalkan dia terbiasa untuk bergaul dengan orang-orang yang suka misalkan berbohong, maka dia ikut terbawa suasana sehingga dia mendapatkan sifat yang tercela juga, ya. Dengan seiring berjalannya waktu terbiasa melakukan hal tersebut sehingga menjadi akhlak atau sifat yang tertanam pada diri, ya, yang ada pada diri. Nah, mazmumah, tercela. Udah ditulis semuanya? Nah, ini poin pertama. Poin kedua, pengertian sama pembagian akhlak. Nah, udah? Set hapus ya. Oke. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, adalah keutamaan akhlak, ya. Keutamaan akhlak, tentu saja yang dimaksud di sini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus. Baik, tulis semua ya. Hadis inna min ahabbikum ilayya. Coba ditulis ya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Tulis saja dulu, nanti dijelaskan. Wa aqrabikum minni Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Nah, coba ditulis dulu. Udah? Coba dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ya. Baik. Masih ada yang belum? Ustaz baca lagi ya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yauma al-qiyamati ahasinukum akhlaqan. Nah, Ustaz langsung jelaskan ya, yang nggak kelihatan nanti ditulis ulang ya. Inna, tulis artinya sesungguhnya, di atas ini aja ya, di atas bahasa Arabnya. Jadi antum langsung lihat artinya. Inna, sesungguhnya, min ahabbikum ilayya, seseorang di antara kalian yang aku sukai, kata Rasulullah. Nah, ahabbikum, yang aku sukai di antara kalian, ilayya, wa aqrabikum, dan yang paling dekat, minni, denganku. Ya. Sesungguhnya orang yang paling aku sukai, kata Rasulullah, di antara kalian, dan orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, majlisan, tempat duduknya, yang paling dekat denganku tempat duduknya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya, jadi di sini Rasulullah menjelaskan tentang orang yang paling Rasulullah sukai dan orang yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat dengan Rasulullah. Kira-kira kalau tempat duduknya paling dekat dengan Rasulullah itu di mana? Rasulullah masuk ke dalam surga, ya. Yang mana? Surga yang mana? Yang paling atas, ya. Surga yang paling atas. Kalau tempat duduknya dekat dengan Rasulullah, berarti dia masuk ke surga ke dalam surga yang paling atas, ya. Apa? Siapa orang yang paling Rasulullah sukai dan yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah di dalam surga yang paling atas? Ahasinukum. Tulis, ahasinukum, yang paling bagus di antara kalian, yang paling bagus di antara kalian, akhlaqan, akhlaknya. Nah, tulis ahasinukum, itu di bawahnya tulis paling bagus
Ahasinukum, orang yang diantara kalian paling bagus apanya? Akhlaknya. Nah, orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, sudah ditulis? Nah, jadi hadisnya ini tentang apa tadi poinnya? Keutamaan akhlak. Akhlak yang bagus itu apa keutamaannya? Ya, jadi disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya. Coba semuanya dicoba dibaca ya, walaupun Ustadz nggak dengar nggak apa-apa ya, semuanya dibaca semuanya. Inna min ahabbikum ilayya. Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku sukai, wa aqrabikum minni, dan orang yang paling dekat denganku, majlisan, tempat duduknya ya. Dibaca lagi, inna min ahabbikum ilayya. Coba dibaca ya, naam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Baca, ahasinukum akhlaqan. Nah, Ustaz jelaskan lagi ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling aku sukai di antara kalian, kata Rasulullah, wa aqrabikum minni, dan orang yang paling dekat denganku, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah tempat duduknya di hari kiamat. Dan kita tahu Rasulullah SAW di mana? Masuk ke dalam surga. Ya, surga yang paling atas. Nah, orang yang bagaimana yang tempat duduknya dekat dengan Rasulullah? Ahasinukum akhlaqan. Ya, orang yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Naam. Paham semuanya? Coba Ustaz mau tanya, Abid Ulia. Naam. Coba jelaskan lagi tadi, apa keutamaan akhlak yang bagus? Apa? Menurut bahasa, pakai bahasa antum aja. Ya. Mendapatkan apa? Nah, di hadis tadi apa? Paling dekat. Nah, paling dekat dengan Rasulullah tempat duduknya di dalam. Nah, di hari kiamat di dalam surga, karena Rasulullah masuk ke dalam surga. Di mana surganya? Tempatnya yang paling. Nah, Firdaus yang paling atas ya, maka ini keutamaan akhlak yang bagus. Ahasinukum apa artinya?
paling bagus akhlaknya. Jadi ketika seseorang bisa mempunyai sifat yang bagus, maka dia akan mendapatkan keutamaan berada dekat dengan Rasulullah di hari kiamat, yaitu di surga yang paling atas, yaitu surga Firdaus. Nah, paham? Paham. Nah, yang lainnya paham? Paham ya, insya Allah ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Nah, bisa diulang Pak Alkinya tadi. ya. Mohon diulang Alki hadis tadi. Oh, arti hadisnya diurang. Nah, perhatikan, inna min ahabbikum, sesungguhnya orang yang paling aku sukai. Ahabbikum ilayya, di antara, min ini dari ya, artinya maksudnya di antara orang-orang yang paling aku sukai. Ahabbikum ilayya, di antara orang-orang yang paling aku sukai di antara kalian. Ya, ahabbikum, paling aku sukai. Wa aqrabikum, aqrab itu paling dekat ya. Qaribun, dekat. Aqrabikum, paling dekat. Minni, denganku, kata Rasulullah ya. Jadi aqrabikum ini paling dekat denganku, kata Rasulullah. Majlisan, tempat duduknya ya. Paling dekat tempat duduknya denganku. Sudah sampai sini? Tempat duduknya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yaum itu artinya hari ya. Yauma al-qiyamah, hari kiamat. Baik. Sudah sampai sini? Ahasinukum, paling bagus ya. Ahasinukum, paling bagusnya di antara kalian. Akhlaqon, akhlaknya ya. Nah, sudah sampai sini paham artinya? Saya ulangi lagi hadisnya. Sesungguhnya di antara kalian orang yang paling aku sukai dan orang yang paling dekat denganku tempat duduknya, kata Rasulullah, di hari kiamat adalah ahasinukum akhlaqon, orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, baik. Sudah paham semuanya? Ya. Kalau bisa nanti antum hafal ya. Dipahami ya hadisnya. Dan yang paling penting lagi antum amalkan ya hadisnya. Jadi ingat ya, ketika antum ingin menerapkan hadis ini ya, berakhlak yang mulia, maka ingat keutamaannya, sehingga antum semakin bersemangat untuk terus berusaha untuk mendapatkan sifat yang bagus ya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, sifat memang ada dua ya. Sifat yang alami ya, sama sifat yang bisa diusahakan ya. Ketika seseorang mempunyai sifat pemarah misalkan ya, dan itu menurutnya tidak bagus ketika bergaul dengan orang lain, maka ketika dia mempunyai ilmu bahwasanya akhlak yang bagus itu mempunyai keutamaan yang besar, maka dia akan berusaha untuk ya menjadikan akhlak tadi yang tadinya pemarah menjadi apa? Kurang pemarah misalkan dulu. Nah, jadi dikurangi ya dengan ilmu yang dia dapatkan tentunya ya, dari hadis-hadis yang dia pelajari dan di dalam Al-Qur'an. Baik. Sehingga dia mendapatkan apa? Sifat
yang muktasabah. Apa tadi artinya muktasabah? Yang didapatkan dari usaha. Ya. Nah, baik, sampai sini ya. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Nah, nanti yang kurang paham ya, semoga nanti bisa diulang lagi ya hadisnya. Nah, insyaallah sampai di sini ya materi kita hari ini. Nah, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya atau penjelasan yang kurang antum pahami, Ustadz mohon maaf. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.